Selamat siang teman-teman semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Agnes Christine Pikal, NPM 121142012104, kelas keperawatan A mata kuliah keperawatan 1, dosen pengambil Praji Okano, Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021-2022. Di sini saya akan menerangkan tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskular atau jantung. Teman-teman bisa lihat di gambar. Jantung merupakan suatu organ otot berongga yang terletak pada pusat dada bagian kanan dan kiri jantung. Masing-masing memiliki ruang sebelah atas atrium yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah yang mengeluarkan darah. Agar darah hanya mengalir dalam satu darah, maka ventrikel memiliki satu katup pada jalan masuk dan satu katup pada jalan keluar. Fungsi sistem kardiovaskular atau jantung memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme secara normal. Setiap jaringan dan organ tubuh akan dinutrisi dengan adekuat. Sistem kardiovaskular yang berfungsi sebagai sistem regulasi memiliki mekanisme yang bervariasi. Kita akan masuk tentang sirkulasi. Sirkulasi adalah sistem transportasi tubuh. Ini akan berfungsi sebagai sistem vital untuk mengangkut bahan-bahan yang mutlak dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Sistem sirkulasi terdiri atas tiga komponen dasar. Yang pertama, jantung. Jantung berfungsi sebagai pemompa yang melakukan tekanan terhadap darah agar dapat mengalir ke jaringan. Yang kedua, pembuluh darah berfungsi sebagai saluran yang digunakan agar darah dapat didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, darah berfungsi sebagai media transportasi sebagai material yang akan didistribusikan ke seluruh tubuh. A. Letak jantung. Jantung adalah organ berotot dengan ukuran sekepala. Jantung terletak di rongga toraks dada sekitar garis tengah antara setrum atau tulang dada. Yang kedua adalah ruang jantung. Jantung dibagi menjadi separuh kanan dan kiri dan memiliki 4 bilik ruang. Di bilik bagian atas dan bawah, di kedua belahannya. Bilik atas atrium. Atrium tunggal menerima darah yang kembali ke jantung dan memindahkan ke bilik-bilik bawah. A. Atrium dextra. Dinding atrium dextra memiliki rata-rata 2 meter. Terletak agak di depan dibandingkan vertikal dextra atau atrium sinistra. B. Atrium sinistra. Terletak postero superior dari ruang jantung lain sehingga pada foto sinar tembus dada tidak tampak. 3. Kutub-kutub jantung. Katup jantung berfungsi mempertahankan mengalir darah searah memiliki bilik-bilik jantung Arium 2007 sehingga katup berespon terhadap perubahan tekanan. Katup-katup terletak sedemikian rupa sehingga mereka membuka dan menutup secara pasif. Jantung menjadi 2 bagian jenis, yaitu katup anterioventrikular dan kutub selunar. A. Kutub anterioventrikular letaknya antara atrium dan vertikal, maka disebut katup anterioventrikular. Katup yang terletak di antara atrium kanan vertikal kanan mempunyai 3 kutub. B. Katup selunar disebut selunar atau bulan separuh karena terdiri dari 3 daun katup masing-masing memiliki mirip dengan katup biru bulan separuh. Katup selunar memisahkan vertikal dengan arteri yang berhubungan. 4. Lapisan jantung. Dinding jantung terutama terdiri dari serat-serat otot jantung yang tersusun secara spiral dan saling berhubungan melalui diskus interactus. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan berbeda, yaitu A. Perikardium atau epikardium. Epi berarti di atas, kardia berarti jantung, yang mana bagian ini adalah suatu membran tipis di bagian luar yang membungkus jantung terdiri atas 2 lapisan, yaitu 1. Perikardium fibrosum atau visceral merupakan bagian kantung yang membatasi pergerakan jantung, terikat di bawah setrum kardium diafragma. Kedua adalah perikardium serosum atau varietal dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perikardium versalis membatasi perikardium fibrosum sehingga disebut perikardium. B adalah miokardium. Mio berarti otot, merupakan lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung membentuk sebagian besar dinding jantung. Serat-serat otot ini tersusun secara spiral dan melingkar jantung. C. Endokardium.
Endo berarti di dalam adalah lapisan tipis endothelium, suatu jaringan epitel unik yang melapis sebagai dalam seluruh sistem sirkulasi. Persarapan jantung. Jantung dipersarapi oleh sistem saraf otonom kecepatan denyut jantung, terutama ditentukan oleh pengaruh otonom pada nodus SH. Jantung dipersarapi oleh kedua divisi sistem saraf otonom yang dapat dimodifikasi kecepatan atau serta kekuatan kontraksi. C. Darah. Teman-teman bisa lihat di atas. Pengertian darah manusia adalah cairan jaringan jantung. Fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel tubuh. Darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi. 2. Pembagian darah. Plasma darah 55%. Unsur ini merupakan komponen tersebar dalam darah karena lebih dari separuh darah mengandung plasma darah. Hampir 90% bagian darah plasma darah adalah air. A. Sel darah merah. Teman-teman bisa lihat di atas. Sel darah merah berbentuk seperti cakram yang tidak mempunyai inti. Sel darah merah diproduksi di dalam sumsum tulang merah, limpa dan hati. Proses pembentukannya dalam sumsum tulang melalui beberapa tahap mula-mula besar dan berisi. Ya, teman-teman bisa lihat gambar di atas. Yang kedua adalah sel darah putih. Sel darah putih diproduksi oleh sumsum tulang dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah, berfungsi untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus, jamur, bakteri, dan parasit, penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. C. Keping-keping darah atau trombosit. Trombosit merupakan benda-benda kecil yang mati yang bentuk dan ukurannya bermacam-macam. 1.2 Fisiologi sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran pada manusia ada dua, sistem peredaran besar dan sistem peredaran kecil. Sistem peredaran darah besar atau sistemik. Peredaran darah besar dimulai dari darah keluar dari jantung melalui aorta menuju ke seluruh tubuh. Sistem peredaran kecil atau pulmonal. Peredaran darah kecil dimulai dari darah kotor yang bawa arteri pulmonalis dari sarambi kanan menuju ke paru-paru. Lanjut, saya akan menerangkan tentang pembuluh getah bening. Pembuluh leaflet kanan dari kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan sebelah kanan. Yang kedua, pembuluh leaflet adalah bermuralnya pembuluh lemak. Peredaran leaflet adalah terbuka, merupakan alat penyaring kuman. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang jantung berfungsi untuk memompa darah guna memenuhi kebutuhan metabolisme sel-sel tubuh. Yang pertama, struktur otot jantung. Yang kedua, metabolisme otot jantung. Yang ketiga, sistem kondisi jantung. Yang keempat, kontraksi dan irama jantung. Yang kelima, suara jantung. Demikianlah hasil terangkan saya. Sekian dan